Selamat datang di video ini. Eropa menghadapi krisis ekonomi yang semakin parah. Sedangkan Amerika Serikat mungkin akan menjadi yang berikutnya, namun kali ini ada perubahan. Tiongkok tidak akan datang untuk menyelamatkan. Apa artinya ini bagi perekonomian global dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan Anda? Tetap bersama kami saat kami mengungkap krisis yang sedang terjadi, menelusuri penyebabnya, dan mendiskusikan mengapa intervensi Tiongkok tidak akan dilakukan kali ini. Eropa mendapati dirinya terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang parah yang disebabkan oleh melonjaknya harga energi dan tekanan finansial akibat mendukung konflik di Ukraina. Meskipun Tiongkok telah melakukan langkah-langkah ekonomi baru-baru ini, Uni Eropa nampaknya tidak dapat pulih, seperti yang ditunjukkan oleh langkah terbaru Bank Sentral Eropa, ECB. ECB telah memangkas suku bunga untuk ketiga kalinya tahun ini, menurunkan suku bunga deposito dari 3,5% menjadi 3,25%. Sementara keputusan ini mungkin menunjukkan optimisme bahwa inflasi terkendali, hal ini juga bisa menandakan keputusasaan yang berisiko menyebabkan guncangan ekonomi di masa depan. Hanya dalam waktu seminggu setelah penurunan suku bunga, nilai euro turun hampir 1% terhadap dolar AS, membuat impor, khususnya energi, menjadi lebih mahal. Devaluasi mata uang ini hanya menambah tantangan yang sudah dihadapi rumah tangga di Eropa dan dunia usaha, karena meningkatnya biaya impor memperburuk inflasi dan menekan standar hidup. Strategi ECB mungkin memakan waktu, tetapi strategi ini tidak mengatasi permasalahan yang lebih mendalam seperti ketergantungan energi dan ketidakstabilan geopolitik. Perekonomian Uni Eropa berada di ambang kehancuran. Christine Lagarde, yang merupakan Presiden ECB, telah mengeluarkan peringatan yang mencerminkan ketakutan akan depresi besar pada tahun 1920-an. ECB bertujuan untuk mencegah penurunan skala penuh dengan mengerahkan semua alat moneter yang tersedia, namun komentar Lagarde tampaknya menjadi landasan bagi pemotongan suku bunga lebih lanjut, sebuah indikasi bahwa prospek keuangan tetap rapuh. Pendekatan Uni Eropa saat ini bergantung pada rekayasa keuangan untuk mengatasi tantangan industri dan geopolitik yang hanya memberikan solusi sementara. Permasalahan struktural, seperti ketergantungan energi, produktivitas yang stagnan, dan meningkatnya risiko geopolitik, terus menghambat upaya pemulihan. Jerman, negara dengan perekonomian terbesar di UE, tertatih-tatih di ambang resesi. Perkiraan pertumbuhan suram, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 0,3% pada tahun 2026. Ketergantungan pada impor gas alam cair yang mahal dari Qatar dan Amerika Serikat telah menambah tekanan ekonomi lebih lanjut, dibandingkan dengan gas Rusia yang lebih terjangkau sebelum tahun 2022. Hutang yang timbul karena mensubsidi biaya energi telah membatasi investasi di bidang inovasi dan bidang-bidang utama, seperti subsidi kendaraan listrik, yang semakin menghambat kemajuan R&D. Tanpa energi murah, Eropa kesulitan menarik jenis investasi yang diperlukan untuk merevitalisasi sektor manufaktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Morgan Stanley menyarankan bahwa ECB kemungkinan akan terus menurunkan suku bunga dan mungkin akan menurunkannya menjadi 1,75% pada tahun depan. Namun, dengan ketidakstabilan geopolitik yang sedang berlangsung, termasuk perang di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan produksi minyak yang fluktuatif, langkah seperti itu bisa berbahaya. Memotong suku bunga tanpa mengatasi masalah mendasar adalah seperti mengoleskan plester pada luka yang memerlukan pembedahan. Pangsa Uni Eropa, UE, terhadap PDB global mencapai sekitar 17,7%, menyoroti betapa pentingnya kesehatan ekonomi kawasan ini. Kecuali Eropa mampu menemukan cara untuk mengamankan energi yang terjangkau dan mengatasi inefisiensi strukturalnya, daya saing globalnya akan terus mengalami kemunduran. Mantan Presiden ECB, Mario Draghi, menyoroti beban biaya energi yang tinggi, yang melemahkan kelangsungan industri di seluruh UE. Pada tahun 2023, biaya listrik untuk keperluan industri di Eropa mencapai lebih dari 170 euro per megawatt jam, jauh lebih tinggi dibandingkan harga di Tiongkok dan Amerika Serikat. Harga gas juga meroket, mencapai 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan harga di AS.
Biaya energi yang tinggi ini telah memaksa penutupan pabrik, terutama di Jerman, yang semakin melumpuhkan industri Eropa. Meskipun UE telah menghabiskan lebih dari 650 miliar euro untuk mensubsidi biaya energi bagi industri dan konsumen, subsidi ini dibiayai melalui pinjaman besar yang meningkatkan beban keuangan negara-negara seperti Prancis. Defisit Prancis melonjak lebih dari 6% dari PDB, mencerminkan tingkat pengeluaran seperti di Amerika Serikat, tetapi tanpa keuntungan dari status dolar AS sebagai mata uang cadangan global. Akibatnya, utang yang menumpuk ini membatasi fleksibilitas fiskal dan meningkatkan risiko krisis utang negara di negara-negara rentan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Krisis energi ini menggarisbawahi kenyataan pahit bahwa daya saing Eropa sangat terkait dengan biaya energi. Amerika Serikat terus meningkatkan produksi minyak dalam negeri, sementara Tiongkok berfokus pada energi surya dan nuklir yang lebih terjangkau. Di sisi lain, Eropa terpaksa mengimpor energi dengan biaya yang jauh lebih mahal. Kebijakan fiskal saja tidak dapat menjembatani kesenjangan yang diciptakan oleh tingginya biaya energi, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas di industri-industri besar seperti bahan kimia, logam, dan plastik. Penurunan aktivitas industri ini memiliki dampak besar terhadap ekonomi negara-negara utama UE, termasuk Prancis, Italia, dan Jerman, yang berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran dan menurunnya standar hidup. Salah satu solusi yang potensial, meskipun kontroversial, untuk krisis energi ini bisa melibatkan kerjasama kembali dengan Rusia untuk melanjutkan impor gas. Sebelum ketegangan politik meningkat, gas Rusia yang mengalir melalui pipa Nord Stream memungkinkan Eropa menjaga biaya energi tetap kompetitif dengan Amerika Serikat. Meskipun sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan nuklir sedang dieksplorasi, opsi-opsi ini membutuhkan banyak waktu dan investasi untuk dikembangkan. Dalam jangka pendek, mengamankan pasokan gas yang terjangkau dari Rusia bisa menjadi cara tercepat untuk memulihkan daya saing industri Eropa. Sebuah opsi yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh para pemimpin Eropa jika mereka ingin mendapatkan kembali pijakan di pasar global. Sementara itu, Tiongkok telah menerapkan paket stimulus yang signifikan untuk mendukung perekonomiannya, dengan fokus pada peningkatan permintaan konsumen dan menstabilkan pasar real estate domestik. Namun, Eropa sepertinya tidak akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Strategi pemerintah Tiongkok yang bertujuan untuk menstabilkan sektor properti domestik melalui peningkatan pinjaman bank sebesar hampir 600 miliar dolar menunjukkan bahwa prioritas Beijing saat ini adalah stabilitas internal, bukan perdagangan internasional. Selain itu, Tiongkok juga berupaya mengatasi krisis utang pemerintah daerah dengan menambah likuiditas bank dan memotong suku bunga. Langkah-langkah ini semakin menegaskan bahwa Tiongkok lebih fokus pada masalah internalnya, mengurangi kemungkinan untuk menjadi penopang ekonomi Eropa dalam waktu dekat. Krisis ini semakin diperumit oleh peralihan Tiongkok dari pasar barat, terutama bagi Eropa. Ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara barat mengakibatkan penurunan ekspor Tiongkok ke Uni Eropa, yang turun secara signifikan dari tahun 2022 hingga 2023. Sementara itu, impor dari Eropa juga menurun sekitar 20%. Fokus Beijing yang kini tertuju pada penguatan merek dan industri dalam negeri berarti bahwa setiap stimulus ekonomi yang direncanakan ke depan kemungkinan besar akan memprioritaskan pertumbuhan dalam negeri daripada perdagangan internasional. Pemisahan strategis ini mencerminkan tren global yang lebih luas, di mana semakin banyak negara berupaya mengurangi ketergantungan pada sumber asing dan memperkuat industri domestik mereka. Langkah ini akan semakin menghambat pemulihan Eropa, terutama dalam sektor-sektor penting. Sektor otomotif Uni Eropa, misalnya, juga mengalami tekanan akibat persaingan ketat dengan Tiongkok. Produsen mobil Tiongkok seperti BYD memproduksi kendaraan listrik dengan biaya lebih murah, membuat pabrikan mobil Jerman seperti Volkswagen dan Mercedes kehilangan pangsa pasar di Tiongkok. Pangsa pasar mereka turun dari 25% pada 2019 menjadi hanya 14% saat ini. Tanpa pelonggaran moneter,
Uni Eropa menghadapi tantangan berat akibat biaya produksi yang tinggi dan inefisiensi energi. Perubahan preferensi konsumen di Tiongkok yang semakin mengutamakan produk berbasis nilai yang lebih terjangkau juga mengurangi permintaan terhadap impor Eropa yang mahal, sehingga memperburuk prospek produsen UE. Selain energi, beban peraturan di Eropa turut menghambat pertumbuhan ekonomi. Peraturan-peraturan yang dianggap terlalu rumit menciptakan hambatan bagi dunia usaha dan menghalangi inovasi. Menyelesaikan masalah ini, bersamaan dengan mengatasi biaya energi yang tinggi, dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dinamis, mendorong investasi domestik dan asing. Merampingkan birokrasi dan menciptakan iklim yang lebih ramah bisnis juga merupakan langkah penting jika Eropa ingin membalikan kemerosotan ekonominya. Tidak bisa disangkal bahwa perkembangan ekonomi di Eropa saat ini sangat mengkhawatirkan. Meningkatnya harga energi, deindustrialisasi, tantangan geopolitik, dan meningkatnya utang menciptakan badai yang sempurna. Ketidakmampuan Uni Eropa untuk mendapatkan energi yang terjangkau, ditambah dengan ketergantungan yang berlebihan pada kebijakan keuangan tanpa reformasi substansial, membuatnya rentan terhadap guncangan ekonomi lebih lanjut. Reformasi struktural yang berarti, termasuk reformasi peraturan, keamanan energi, dan revitalisasi industri, sangat diperlukan untuk menstabilkan dan menumbuhkan perekonomian. Para pemimpin Eropa harus menyadari bahwa solusi keuangan sementara tidak akan mengatasi permasalahan mendasar. Hanya melalui reformasi komprehensif dan berjangka panjang, Eropa dapat berharap keluar dari krisis ini dengan perekonomian yang lebih kuat dan lebih kompetitif di panggung global. Situasi di Eropa juga menjadi pengingat betapa saling terhubungnya ekonomi dunia saat ini. Krisis energi, penurunan industri, dan tantangan ekonomi yang dihadapi UE dapat berdampak luas bagi negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan Tiongkok yang kini fokus pada prioritas domestiknya, pertanyaan penting muncul, bagaimana Eropa dan Amerika Serikat dapat menavigasi situasi yang penuh gejolak ini tanpa bergantung pada dukungan eksternal? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.